adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah lembah yang subur dan hijau di Sumatera Utara. Dia tidak memiliki orang tua, karena mereka meninggal ketika dia masih kecil. Dia hidup sebatang kara, hanya bergantung pada hasil bumi dan sungai. Dia bekerja keras sebagai petani, menanam padi, sayur, dan buah-buahan di ladangnya. Dia juga seorang nelayan yang handal, sering memancing ikan di sungai yang mengalir di dekat rumahnya. Suatu hari, ketika matahari mulai terbenam, Toba pergi ke sungai untuk memancing seperti biasa. Dia membawa pancing, umpan, dan keranjang. Dia mencari tempat yang cocok untuk melempar pancingnya. Dia berharap mendapatkan ikan yang besar dan lezat untuk makan malam. Dia menunggu dengan sabar, sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Tak lama kemudian, dia merasakan ada yang menarik pancingnya dengan kuat. Dia segera menariknya kembali, berpikir bahwa dia telah mendapatkan ikan yang besar. Namun, dia terkejut ketika melihat apa yang ada di ujung pancingnya. Bukan ikan biasa, melainkan seekor ikan mas yang sangat besar dan berkilau. Ikan itu bersinar seperti emas di bawah sinar matahari. Ikan itu juga tampak sangat cantik dan anggun, dengan sisik yang halus dan mata yang menawan. Toba merasa heran dan kagum. Dia belum pernah melihat ikan seperti itu sebelumnya. Dia berpikir bahwa ikan itu pasti sangat berharga dan langka. Dia bisa menjualnya dengan harga tinggi, atau bahkan menyimpannya sebagai harta karun. Namun, ketika dia melihat ikan itu lebih dekat, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasakan ada ikatan emosional yang kuat antara dia dan ikan itu. Dia merasakan kasih sayang dan simpati yang mendalam. Toba pun mengubah pikirannya. Dia tidak tega untuk membunuh atau menjual ikan itu. Dia memutuskan untuk membawanya pulang dan memeliharanya di sebuah kolam yang ada di belakang rumahnya. Dia berpikir bahwa ikan itu mungkin akan menjadi teman yang baik baginya, yang selama ini hidup sendirian. Dia pun melepaskan ikan itu dari pancingnya, dan memasukkannya ke dalam keranjang dengan hati yang gembira. Sesampainya di rumah, dia melepaskan ikan tersebut di kolam belakang rumahnya. Toba tidak sadar bahwa ikan mas yang dibawa pulang sebenarnya adalah seorang putri yang bernama Batak. Dia adalah putri dari seorang raja yang memerintah di sebuah kerajaan. Dia sangat cantik dan cerdas, tetapi juga sombong dan angkuh. Dia sering meremehkan dan menghina orang lain, terutama yang lebih rendah darinya. Dia juga tidak pernah bersyukur dan menghormati dewa-dewa yang memberinya kehidupan yang baik. Suatu hari, dia melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia menolak lamaran seorang pangeran yang merupakan putra dari dewa tertinggi. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau menikah dengan pangeran itu, karena dia jelek dan bodoh. Dia juga mengatakan bahwa dia lebih pantas menjadi dewi daripada menjadi istri pangeran itu. Mendengar perkataan itu, pangeran itu merasa tersinggung dan marah. Dia pun melaporkan hal itu kepada ayahnya, sang dewa tertinggi. Dewa tertinggi pun murka dan menghukum Batak dengan kutukan yang berat. Dia mengubah Batak menjadi seekor ikan mas dan menjatuhkannya ke bumi. Dia juga memberikan syarat agar kutukan itu bisa terlepas. Batak harus menemukan seseorang yang mencintainya dengan tulus, tanpa memandang bentuk dan asal-usulnya. Jika tidak, dia akan tetap menjadi ikan mas selamanya. Batak pun jatuh ke bumi dan masuk ke dalam sungai yang mengalir di lembah tempat Toba tinggal. Dia merasa sangat sedih dan kesepian. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, dan tidak ada yang peduli padanya. Dia juga merasa malu dan rendah diri, karena dia yang dulunya sangat cantik dan mulia, kini menjadi seekor ikan yang hina dan tak berdaya. Namun, nasibnya berubah ketika dia bertemu dengan Toba. Toba adalah orang pertama yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian padanya. Toba tidak memandang Batak sebagai ikan, melainkan sebagai makhluk hidup yang berharga. Toba juga tidak tahu bahwa Batak adalah seorang putri yang dikutuk, melainkan hanya sebagai ikan mas yang cantik dan berkilau. Toba pun membawa Batak ke rumahnya dan merawatnya dengan baik. Batak pun merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, yaitu cinta. Dia jatuh cinta pada Toba yang baik hati dan setia. Dia juga merasa bersyukur dan berterima kasih kepada dewa-dewa yang memberinya kesempatan untuk bertemu dengan Toba. Dia pun berdoa agar kutukan itu bisa terlepas, agar dia bisa berubah menjadi manusia dan bersama dengan Toba. Doa Batak pun terkabul. Suatu malam, ketika Toba sedang tidur, Batak berubah menjadi seorang perempuan cantik.
Dia keluar dari kolam dan masuk ke dalam rumah Toba. Dia membangunkan Toba dan memeluknya erat. Toba pun terkejut dan senang. Dia tidak percaya bahwa ikan mas yang dia pelihara selama ini adalah seorang perempuan cantik yang mencintainya. Dia pun menyambut Batak dengan cinta dan bahagia. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Mereka juga dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak yang tampan dan cerdas, seperti ibunya. Mereka hidup harmonis dan damai, tanpa ada yang tahu tentang rahasia Batak. Mereka juga tidak pernah melupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Batak, yaitu mereka tidak boleh memberitahu siapapun tentang asal-usul Batak. Jika tidak, akan terjadi bencana besar. Sayangnya, suatu hari, Samosir yang belum tahu rahasia itu, bertengkar dengan ibunya karena tidak mau makan ikan. Dia berkata, "Ibu, ini kan ikan, kenapa harus makan ikan lagi?" Mendengar perkataan itu, sang ibu terkejut dan marah. Dia merasa rahasianya telah terbongkar dan dia pun berubah kembali menjadi ikan mas. Dia melompat ke kolam dan menghilang. Toba yang mendengar kegaduhan itu, segera datang dan menanyakan apa yang terjadi. Samosir pun menceritakan semuanya. Toba sangat sedih dan menyesal. Dia berlari ke kolam dan mencari istrinya, tetapi sia-sia. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan terdengar suara gemuruh. Kolam itu pun mulai membesar dan meluap, menggenangi seluruh lembah. Air itu berasal dari letusan gunung berapi yang sangat dahsyat yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan itu mengeluarkan material piroklastik sebanyak 2.800 km kubik dan memicu perubahan iklim global. Toba, Samosir, dan seluruh penduduk lembah pun tenggelam dan mati. Air itu pun membentuk sebuah danau yang sangat luas, yang kemudian dikenal sebagai Danau Toba. Di tengah danau itu, muncul sebuah pulau yang merupakan sisa dari gunung berapi yang meletus. Pulau itu dinamai Pulau Samosir, sebagai pengingat akan anak Toba dan putri ikan mas. Danau Toba dan Pulau Samosir kini menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia, yang menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya. Demikianlah cerita rakyat ini dikisahkan, segala kebenarannya kita kembalikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.